Anak muda di Nusa Tenggara Timur mulai bermunculan untuk berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi November 2024 mendatang. Kader-kader muda potensial ini mulai melakukan mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik sebagai calon kepala daerah. Salah satu kader muda potensial yakni Amos Alexander Lafu, mantan Ketua Cabang GMKI Cabang Kupang ini resmi mendaftarkan diri ke DPC PDIP TTS sebagai bakal calon Bupati TTS periode 2024 hingga 2029, Selasa 30 April 2024. Berlatar belakang aktivis dan berprofesi sebagai lawyer, Amos memiliki tujuan mulia untuk membangun TTS dengan tagline bertolak lebih dalam, sekaligus menjadi visi utama dalam konsep pembangunan dan kesejahteraan masyarakat TTS ke depannya. Ia menjelaskan, pembangunan di Kabupaten TTS sudah dilakukan oleh para pendahulu hingga saat ini, namun belum ada solusi penyelesaian persoalan yang tepat. Dikatakan sumber daya alam dan sumber daya manusia Kabupaten TTS sangat berlimpah. Meski demikian, belum mampu dikelola pemerintah secara baik. Dan saya merasa bahwa mungkin belum terlalu menyentuh atau membekas, karena itu proses hari ini saya maknai untuk bagaimana berbuat lebih, berjalan lebih, berjuang lebih bagi masyarakat. Makanya slogan itu saya ambil, visi misi itu tidak ledak. Di usianya yang masih sangat muda, 33 tahun, ia ingin membuat gebrakan dengan merangkul seluruh stakeholder untuk memulai pembangunan dari desa. Desa saat ini mendapat kucuran anggaran yang sangat banyak dan sangat cukup untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Kalau kita mau meletakkan strategi pembangunan kita dari desa, sebenarnya semua ini peran akan teratasi. Karena apa? Undang-undang desa kita memberi satu pola pembangunan yang sangat kuat, bahwa desa itu sebagai garda terdepan. Makanya kucuran dana desa itu sangat besar, tapi sayangnya kita tidak terlihat soal desa itu masih tetap angka kemiskinan. Jadi kita menghitung angka kemiskinan dimulai dari desa naik sampai ke kabupaten kita dapat angkanya. Tapi kalau kemudian kita rubah polanya sekarang, kita membangun dari desa, kolaborasi dana desa, semua program Pemda kita bisa arahkan, tentunya dengan kita atur supaya landasan hukumnya semua ada. Jadi kebetulan sebagai seorang bagian hukum, seorang sarjana hukum, seorang hukum, saya yakin saya bisa memahami persoalan mengenai produk perundang-undangan. Putra Amanatun ini juga menyebut daerahnya itu maju apabila ada kerjasama tanpa KKN. Sebab yang terjadi di sebagian besar daerah adalah membagi-bagi jatah jabatan berdasarkan kedekatan, kelompok dan tidak berdasarkan kompetensi atau ilmu pengetahuan sehingga berdampak kepada kinerja buruk. Mimpi besar Wakil Ketua 1 Badan Hukum DPD PDIP NTT ini dikembalikan kepada partai untuk menentukan sesuai mekanisme partai. Ia juga ingin melamar lagi di sejumlah parpol lain untuk meminta dukungan atau koalisi. Untuk wakil, dirinya masih melakukan serangkaian koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda serta partai pengusung agar mencari sosok wakil yang memiliki kesamaan semangat kerja. Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PDIP TTS, Yusuf Soru mengapresiasi dan berterima kasih atas respon para kandidat untuk mendaftarkan diri. Dikatakan, PDIP TTS merupakan partai besar sehingga animo pendaftar juga cukup tinggi. Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan serangkaian tahapan seleksi sesuai mekanisme partai dan selanjutnya direkomendasikan kepada pimpinan secara berjenjang. Bertolak lebih dalam, itu tagline yang ingin saya bawa. Bagaimana sebagai seorang hari-hari sebagai seorang lawyer,